Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami agungkan dan tinggikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengagungkan Engkau karena hanya Engkau sajalah yang layak ditinggikan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah setiap kami masing-masing. Berikan kami pencerahan, berikan kami hati yang mau belajar kebenaran, supaya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat mengenal, mengerti kebenaran, dan hidup kami dibenarkan oleh kebenaran yang kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini boleh bersama-sama beribadah di hari Pentakosta. Ya, saya bersyukur dan senang melihat karena ada yang baru pertama kali hadir beribadah, keluarga Pak Utapea, baru si Utapea dan baru si Tinjak ya, kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi. Dan juga Pak Suwarno yang boleh bersama-sama hadir pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Tema kita adalah Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus selalu digambarkan sebagai penolong, dan kalau dalam keluarga, perempuan itu digambarkan sebagai penolong dalam keluarga. Nah, tapi saya tidak akan bicara soal istri di sini. Saya akan bicara soal Pentakosta. Nah, kita akan baca Alkitab hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di bagian pertama saja kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu silakan kita sama-sama membacakannya. Di ayat pertama saya akan bacakan, ayat kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bergantian sampai ayat 13 bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersama-sama, tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa, dan juga menjadi pelaku yang setia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong orang-orang percaya. Kita akan baca satu ayat Alkitab dalam Yohanes 14, 16 sampai 17, karena dari situlah dasar tema ini muncul. 1, 2, 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, atas dasar ayat inilah maka muncul tema kita pada hari ini, Roh Kudus penolong orang percaya, penolong kita. Nah, saya akan sedikit membahas satu introduksi untuk mengawali, dan hari ini mungkin agak berat materinya karena saya akan sedikit lebih ketat mungkin akan memberikan penjelasan terkait dengan Pentakosta. Dan pastinya juga ada implikasi praktis yang akan kita pelajari bersama-sama terkait dengan Pentakosta. Bapak Ibu ini kasih Tuhan perhatikan, di dalam Perjanjian Lama itu Pentakosta sudah ada dan sudah dikenal. Nah, Pentakosta dalam Perjanjian Lama itu memperingati dua hal besar. 10 hukum Taurat atau hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, dan yang kedua adalah perayaan syukur atau hari raya panen. Nah, disinilah orang Israel tidak boleh bekerja pada hari Pentakosta ini. Hari ini ada jemaat yang bekerja? Nggak ada ya, nggak ada hari ganti hari ini, puji Tuhan. Gitu. Nah, di dalam hari Pentakosta itu mereka memperingati dua hal penting ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru rupanya orang Israel masih melakukan tradisi yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang mereka untuk memperingati hari Pentakosta. Maka di dalam teks yang kita baca, mereka datang ke Yerusalem. Itu berbagai daerah yang kita baca di ayat 9 dan seterusnya. Mereka datang ke situ untuk memperingati hari Pentakosta yang dirayakan oleh nenek moyang mereka. Ya, pada waktu itu. Nah, di hari Pentakosta inilah Roh Kudus turun. Gitu. Jadi, apakah hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus? Tergantung siapa yang ditanya. Kalau Bapak Ibu tanya orang Yahudi, mereka pasti akan jawab hari Pentakosta di dalam PL. Kalau orang Kristen sekarang pasti akan dijawab ya hari turunnya Roh Kudus. Nah, jadi hari Pentakosta ada bukan karena Roh Kudus turun. Hari Pentakosta sudah ada, dan di hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Selama 40 hari dia menampakkan diri sesudah kebangkitan, dan tepat hari ke-50 maka ada Pentakosta 50 hari, begitu ya. Nah, fokus kita adalah kita akan melihat Pentakosta juga bahasa lidah dan atau bahasa roh dan juga pengabaian Injil. Ya. Maka Bapak Ibu pastikan kita tahan ini, harus kuat. Kalau Bapak Ibu hari ini atau malam tadi lembur, ya tahan dulu kita supaya tidak terlewat untuk pembahasan hari ini. Nah, kita akan melihat apa sesungguhnya yang terjadi pada hari Pentakosta menurut teks yang kita baca. Ya, yang pertama, disitulah kita menyaksikan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau kita bandingkan bicara soal Roh Kudus digambarkan sebagai angin, ya kalau dalam PL roh itu adalah ruach, dalam PB itu pneuma. Nah, itulah sebabnya ada namanya doktrin pneumatologi. Di awal tadi di bawah banner tadi ada doktrin pneumatologi. Jadi doktrin tentang Roh Kudus yang membahas tentang Roh Kudus. Nah, seringkali Roh Kudus itu digambarkan sebagai angin. Ya, digambarkan sebagai angin. Nah, maka di dalam teks itu Roh Kudus turun dan ditandai seperti tiupan angin, ya. Nah, yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sini lagi-lagi Roh Kudus tidak hanya digambarkan seperti angin, di sini Roh Kudus digambarkan seperti api. Ya, Bapak Ibu, tadi lagu kita Api Roh Suci, walaupun judulnya agak beda ya. Api Roh Suci. Jadi lagunya ini sangat disukai oleh Stephen Tong. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Walaupun kita tadi nyanyinya agak melenceng, mungkin itu versinya kita, gitu ya, versi kita begitu ya. Iya, memang versinya banyak sekali lagu ini. Nah, Roh Kudus selalu digambarkan seperti api. Nah, api dikenal sebagai yang memurnikan, yang menyucikan, menguduskan.
Nah, itulah sebabnya kalau Roh Kudus dilambangkan sebagai api, itulah yang akan memurnikan orang percaya, menguduskan orang percaya, menyucikan kita dari keberdosaan kita. Itu yang terjadi. Lalu yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Maka terjadilah mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, nanti saya akan bahas penuh dengan Roh Kudus secara singkat saja. Lalu sesudah itu maka kita mendengar mereka berbahasa lidah, atau Alkitab nulisnya bahasa roh, atau diterjemahkan lebih luas lagi bahasa yang lain untuk mengaitkan ayat yang ke-9. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita nggak boleh berdiri sendiri dengan bahasa kita. Kita akan melihat bahasa yang lain di situ apa maksudnya. Itu dipakai kata glossaya. Itu berarti bahasa yang dapat dimengerti. Berarti bahasa yang dapat dimengerti orang-orang yang ada pada waktu itu. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka berbahasa dalam bahasa yang dapat dimengerti. Sorry, saya harus katakan ini karena sekarang gereja-gereja ada banyak yang meleset ya. Mungkin bahasanya akhirnya jadi meleset. Kalau kita mendengar bahasa, kita akan mengerti itu adalah bahasa, walaupun kita bukan orang asli. Misalnya seperti apa yang ditulis dari orang-orang yang datang dari Mesopotamia, Partia, Media, dan sebagainya. Karena ada SPOK-nya, gitu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau kita dengar bahasa roh yang sekarang, itu tidak ada subjek, predikat, objek, keterangannya. Mungkin Tuhan pun bingung dengan bahasa begitu. Maka kita perlu hati-hati. Bahasa roh yang dimaksudkan dalam teks ini, apakah bahasa yang sulit dipahami atau bahasa yang dipahami oleh orang pada waktu itu. Nah, Alkitab mencatat bahasa roh yang mereka sampaikan di sini adalah Tuhan berikan karunia kepada mereka sehingga mereka bisa berbahasa dalam bahasa yang mereka tidak pernah pelajari. Saya orang Mentawai, bapak-bapak orang Batak, orang Karo, atau orang Simalungun, atau orang Nias, dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba ngomong pakai bahasa Karo, lancarnya minta ampun, gitu ya. Tiba-tiba begitu. Nah, itulah yang terjadi di dalam gambaran teks ini. Mereka tidak pernah belajar bahasa orang pada waktu itu, tapi karena hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka mereka berbahasa dalam bahasa yang dapat dimengerti. Untuk apa itu? Supaya mereka mendengarkan Injil. Itu sebetulnya intinya. Nah, kita akan lihat bagian yang lain. Nah, sekarang kita akan kupas tentang penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penuh dengan Roh Kudus itu tidak selamanya diartikan dia penuh dengan roh, harus berbahasa roh. Karena di dalam Alkitab ada 4 tokoh Alkitab yang akan saya munculkan di sini. Yang pertama, Zakaria dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus, lalu dia bernubuat. Itu Zakaria. Zakaria kenal? Dia adalah orang tuanya Yohanes. Gitu ya. Ya hafal semua Bapak Ibu. Lalu di dalam KPR, Kisah Para Rasul 755, Stefanus di situ dituliskan dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini Stefanus diberikan keberanian. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya dia menentang para petinggi-petinggi agama pada waktu itu. Dia berani mengatakan kebenaran kepada mereka, walaupun mereka harus merajam dia dengan batu. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Lalu Paulus yang sangat terkenal, dia juga adalah penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Di sini Paulus sebagai pribadi yang penuh dengan Roh Kudus berani menegur si penyihir. Kenapa? Karena dia membelokkan jalan Tuhan. Jadi ada si penyihir yang membelokkan jalan Tuhan dengan muslihat iblis. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berani menegur dan juga menghardik orang yang membelokkan jalan Tuhan. Yang terakhir, Yohanes di sini dikatakan akan lahir dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Perhatikan ya, penuh dengan Roh Kudus, Alkitab tidak pernah mencatat waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka berbahasa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Penuh dengan Roh Kudus, mereka tunjukkan waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, maka Zakaria bernubuat.
menyampaikan kebenaran. Waktu Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia berani menyatakan kebenaran. Waktu Paulus penuh dengan Roh Kudus, dia menghardik si penyihir yang membelokkan jalan Tuhan, yang menyesatkan orang. Dan Yohanes, dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Dia membuat banyak orang Israel berbalik, bertobat kepada Allah. Jadi penuh dengan Roh Kudus tidak selamanya harus bahasa roh, ya. Nah, sekarang untuk menyederhanakan ini Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat satu teks di dalam Alkitab yang dituliskan oleh Paulus, ya, supaya lebih sederhana. Penuh dengan Roh Kudus itu berdasarkan Efesus pasal 5, 18, 21. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan ya. Paulus ingin mengontraskan mabuk oleh anggur akibatnya menimbulkan hawa nafsu. Lalu penuh dengan Roh Kudus akibatnya ini. Dia akan berkata-kata dengan pujian, bersyukur dengan segenap hati, bernyanyi, lalu mengucap syukur, lalu rendah hati. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan terlihat ini dalam kehidupannya secara praktis. Begitu ya. Nah, gambaran sederhananya begini. Saya lebih sederhanakan. Mabuk oleh anggur. Siapa di sini yang pernah mabuk? Nggak sadar lah Pak, karena kan pada waktu mabuk kan kita nggak sadar. Jadi nggak bisa menjawab ya. Nah, kalau ada Bapak Ibu lihat orang mabuk, pernah lihat ya? Nah, saya pastikan di jemaat di sini tidak ada yang mabuk, karena saya selalu pantau. Iya. Kalau ada yang mabuk, istrinya stres ya. Nah, mabuk oleh anggur. Waktu orang mabuk itu akan menimbulkan hawa nafsu. Jadi orang yang mabuk itu dikuasai oleh anggur. Di kampung saya itu mereka minum tuak suling. Akhirnya sampai ada satu pemuda, dia sampai muntah. Muntahnya itu sampai kuning. Mungkin kalau secara medis dia sangat menderita saking kerasnya tuak suling itu. Nah, waktu mereka mabuk, mereka nggak tahu mau apain. Ada tiang, mereka datangi tiang, mereka peluk tiang, lalu mereka bicara, kamu siapa? Atau I love you. Dia katakan, kapan kamu kesini? Selalu begitu. Orang yang mabuk itu lupa diri. Nah, Paulus kontraskan, kalau engkau mabuk oleh anggur, maka engkau akan dikuasai oleh hawa nafsu, dosa. Perhatikan ya, mabuk berarti menguasai orang untuk menjadi tidak sadar, sehingga hasilnya nafsu. Nah, di sini Paulus ingin mengontraskan waktu orang dikuasai oleh mabuk, oleh anggur itu, maka dia mengontraskan dengan saat orang penuh dengan Roh Kudus. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berarti hati, pikiran, perasaannya, perilakunya dikuasai oleh Roh. Ya. Maka ada puji-pujian, ada syukur, ada kehidupan yang rendah hati, ada kasih di dalamnya. Nah, kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, maka mestinya hati pikiran kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka penuh dengan Roh Kudus akan menghasilkan sesuatu yang positif, membangun banyak orang. Jadi penuh dengan Roh Kudus artinya begini. Ya, tidak mesti harus dalam bahasa atau yang sulit dipahami. Sekarang kita akan melihat bahasa roh. Saya sangat percaya bahwa bahasa roh itu ada. Karena itu adalah karunia dan itu diberikan langsung oleh Allah. Dan saya juga percaya tidak semua orang diberikan karunia bahasa roh. Ibaratkan seperti main musik. Semua kita ada di dunia ini, kita pernah dengar musik. Tapi tidak semua orang bisa main musik. Sudah kursus 5 tahun pun tetap juga nggak akan bisa. Yang penting dia tahu mana C, itulah dia. Mainkannya lupa. Nah, itu ada karunia, begitu ya.
1 Korintus 12 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke. Di sini ada beberapa karunia. Yang pertama, mengadakan mujizat. Itu adalah karunia. Ada banyak sebetulnya kalau kita baca dalam pasal 12 ini, dalam 1 Korintus. Mengadakan mujizat itu adalah karunia. Lalu bernubuat itu juga adalah karunia. Membedakan bermacam-macam roh itu juga adalah karunia. Saya punya dosen namanya Mingus Dila. Saya mungkin pernah sampaikan di sini. Mukanya hitam, dia orang Kupang, dan ketika dia melihat orang kerasukan, waktu dia jalan dan masuk di ruangan, setan langsung nengok. Setan waktu nengok muka dia, langsung takut. Saya tidak tahu apakah karena sangarnya mukanya, tapi saya sangat percaya karena dia punya roh yang lebih besar gitu. Dan dia di sini diberikan karunia untuk membedakan roh sekaligus mengusir setan. Lalu ada karunia juga berkata-kata dengan bahasa roh. Perhatikan ya. Setiap kali Paulus bicara ada karunia berbahasa roh, selalu diselipkan harus ada yang menafsirkan. Setiap kali berkata-kata bahasa roh, ingat ya, harus ada yang menafsirkan. Jadi bahasa roh ini adalah karunia, dan bahasa roh ini adalah tanda dari orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang kita tidak pernah bahasa roh, apakah kita di dalam diri kita ada Roh Kudus? Ada. Paulus mengatakan dalam Galatia gitu, saat kita menerima Yesus Kristus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan waktu Roh Kudus ada dalam hati kita, bukan berarti kita harus berbahasa roh. Dan begitulah ya. Jadi tidak boleh diartikan waktu orang tidak berbahasa roh berarti tidak ada Roh Kudus. Tidak, itu salah. Itu adalah penafsiran yang keliru, memaksa Tuhan, dan akhirnya menipu diri. Nah, sebetulnya apa sih tujuan bahasa roh itu? Perhatikan ya. Tujuan bahasa roh itu untuk membangun. Tujuannya adalah untuk membangun, supaya yang tidak percaya dia mengenal kebenaran, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita baca banyak ayat. Kita baca ayat ini. Ini agak lebih jelas untuk menjelaskan tentang bahasa roh. 1 Korintus 14, 27, 28. 1, 2, 3. Ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkan. Jika tidak ada orang yang mendapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Perhatikan ya, Alkitab itu kalau kita baca serius dan kita akan mengerti. Jika ada orang yang berkata-kata bahasa roh, biarlah 2, lalu sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, waktu mereka dapat karunia bahasa roh, bergiliran, antri, supaya apa pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat orang yang mendapatkan karunia bahasa roh dipahami, dimengerti oleh orang. Nah, perhatikan ya, saya katakan tadi, ketika ada orang yang berbahasa roh, selalu diselipkan harus ada yang menafsir. Kenapa? Kalau tidak ada yang menafsir, tidak boleh ribut, tidak boleh sembarangan. Lebih baik dia berdiam diri dan berbicara kepada dirinya sendiri dan berbicara kepada Tuhan. Kenapa? Supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sangat terkenal. Waktu dia masih mahasiswa, dia cerita ketika dia beribadah ke salah satu gereja, dan saya tidak perlu sebutkan gerejanya. Dan semua orang ketika menyembah Tuhan, maka mereka semua berbahasa roh. Dan mahasiswa pendeta yang sekarang ini, dia bingung sekali beserta dengan temannya. Lihat tuh, semua berbahasa roh. Dia ngobrol dengan temannya. Akhirnya, ya sudah, kita bantai saja. Kita juga bicara bahasa roh. Lalu apa mau kita bilang? Akhirnya mereka putar otak mereka sebagai orang Kupang ya. Akhirnya mereka bilang, Kok di? Ya, ucapkan 5 kali. Di. Tapi lebih cepat. Di. Akhirnya lebih cepat. Dan pendeta itu datang. Akhirnya pendeta datang ke belakang. Lalu dia dirangkul. Dan ternyata kalau dia berkata di, maka pendeta merangkul dia.
Kalau tidak begitu, berarti mungkin pendetanya nggak akan datang ke sana. Karena menurut pendeta, mungkin dia ini dapat karunia berbahasa roh. Apakah maksudnya begitu? Tidak. Saya sangat percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengerti manusia. Dia mengerti bahasa. Dan dia pasti akan memberikan karunia yang juga tidak akan menipu orang lain. Dan tidak akan membuat orang menjadi batu sandungan. Nah, mengapa Paulus sampaikan kalimat ini Bapak Ibu? Karena dia mau bicarakan begini. Allah itu tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Maka Bapak Ibu, setiap kali kita ibadah harus latihan. Kenapa latihan? Supaya waktu kita ibadah tidak kacau. Ya, kita tahu kemampuan kita lah. Kita perlu latihan. Maka Allah sangat tidak menghendaki kekacauan. Dia menghendaki ada damai sejahtera saat ada pertemuan di dalam jemaat. Yang selanjutnya, Paulus sangat tegas dan sangat keras mengatakan ini. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu ya. Jadi kalau kita mau pertemuan beribadah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Termasuk kalaupun ada karunia bahasa lu di dalam gereja itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sampai di sini mengerti ya? Nah, sekarang kita akan melihat 2 slide lagi. Sebetulnya penekanan dari Pentakosta itu apa? Perhatikan Bapak Ibu ya. Banyak orang saat membahas Pentakosta, dan yang selalu ditekankan adalah bahasa roh. Tidak dapat dipungkiri, apalagi sekarang waktu kita memperingati hari Pentakosta. Saya mau beritahu kepada kita semua, waktu kita peringati hari Pentakosta hari ini, kita tidak lagi meminta supaya Roh Kudus turun seperti apa yang terjadi 2000 tahunan yang lalu. Kita hanya memperingati secara deskriptif apa yang pernah terjadi, dan Alkitab juga mencatat ketika dia datang dan dia akan terus ada menyertai kita sampai selama-lamanya dan tidak diundang. Jadi waktu kita undang hari ini dia naik lagi, undang naik lagi. Bukan begitu ya kekristenan. Nah, maka kalau kita bicara soal Pentakosta, kebanyakan selalu yang ditekankan adalah bahasa roh. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Padahal sebetulnya Roh Kudus diberikan supaya para murid itu memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Perhatikan Bapak Ibu, ketika di dalam teks yang kita baca itu, waktu para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, dalam bahasa orang-orang yang ada pada waktu itu, dan disitulah Petrus berdiri dan berkhotbah. Yang dikhotbahkannya adalah perbuatan Allah yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga dia memberitahukan tentang Yesus Kristus yang disalibkan oleh tokoh-tokoh agama, oleh petinggi-petinggi ahli Taurat. Dan Petrus sampaikan itu karena kejahatan mula, maka Yesus disalibkan. Tapi engkau harus tahu, waktu dia disalibkan, dia harus menanggung dosamu. Itulah sebabnya sebagai manusia yang berdosa, engkau mendapatkan pengampunan saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, Petrus beritakan Injil supaya manusia yang berdosa itu memperoleh pengertian, dan mereka sadar bahwa ketika Yesus mati, Yesus mau menebus mereka, menebus kita yang berdosa itu. Jadi di sini Petrus berkhotbah tentang Injil. Yang diberitakannya adalah Injil. Waktu Roh Kudus diberikan, maka Petrus dengan berani memberitakan Injil. Itu penting sekali. Bapak Ibu, kebutuhan manusia, siapapun itu, baik orang kecil, orang besar, setengah kurus, dan lain sebagainya, orang kaya, orang miskin, orang yang paling terkenal sekalipun, yang dia butuhkan hanya satu, pengampunan dosa. Dan dia tidak akan dapatkan itu di luar Yesus. Itulah sebabnya Petrus sampaikan, ketika dia berkhotbah ada pertanyaan muncul. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus katakan, percayalah kepada Yesus dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Petrus sangat yakin bahwa pengampunan dosa hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia memberitakan Injil di hari Pentakosta itu. Maka ada penuaian 3.000 jiwa bertobat. Nah, kita lihat ya. Yohanes 15 ayat 26-27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi waktu roh kebenaran, Roh Kudus itu diberikan, mereka bersaksi. Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan tentang Yesus, gitu loh. Jadi bukan bahasa rohnya, salah kita. Dan Tuhan mungkin bisa elus dada melihat kita. Maka tidak salah ketika di dalam perjanjian lama Tuhan menyesal. Tuhan menyesal gitu. Karena dia melihat kejahatan dalam diri manusia. Nah, waktu orang banyak mendengarkan tentang perbuatan besar Allah, disitulah mereka bertobat. Nah, sekarang kita masuk di dalam implikasi praktis terhadap Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, sekarang saya akan membawa kita kepada tema kita hari ini, ya. Implikasi praktis dari Roh Kudus sebagai penolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat Roh Kudus itu disebut sebagai Parakletos. Dia adalah pribadi yang memberikan kita kekuatan saat kita lemah. Dia adalah pribadi yang memberikan kita penghiburan saat kita sedih. Dia adalah pribadi yang memberikan kita penghiburan saat kita berduka dan juga mengalami kesesakan. Itulah sebabnya saat orang berduka cita, kita selalu mengucapkan, kami turut berduka cita. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan, memberikan penghiburan kepadamu. Dan itu tidak salah. Dan itulah pekerjaan daripada Parakletos sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu, apakah di antara kita ada yang sedang mengalami mungkin tekanan batin, kelemahan secara fisik, dia sedang berduka, kesedihan oleh karena banyaknya pergumulan dalam hidupnya. Ingat, ketika kita memperingati hari Pentakosta, kita harus percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita sebagai penolong. Dia akan memberikan kita kekuatan. Amin ya. Yang kedua, dia dikatakan sebagai Parakletos karena dia memberi kita kekuatan saat menghadapi kesulitan hidup setiap hari. Perhatikan ya, hebat sekali ya. Jadi secara praktis sangat hebat. Jadi Roh Kudus itu sebagai penolong, dialah yang memberikan kita kekuatan saat menghadapi kesulitan hidup setiap hari. Saudara, kesulitan hidup apa yang engkau hadapi sampai hari ini? Engkau sudah berdoa bertahun-tahun, bergumul bertahun-tahun. Ingat, engkau punya Roh Kudus. Dialah yang akan menguatkan engkau, menuntun engkau setiap hari. Ada kitab Mazmur mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Loh, orang berjalan makin lama makin kuat. Ya, orang berjalan justru makin lama makin capek. Ya kan? Bapak Ibu bekerja makin lama makin capek. Kecuali main HP. Mungkin capek enggak juga ya. Tapi memang kadang-kadang kelelahan, mata kita lelah oleh karena makin lama main HP, makin semangat. Gitu dia di masa sekarang itu. Ingat ya. Jadi Parakletos itu adalah pribadi yang memberikan kekuatan. Dan dialah yang menuntun kita saat kita berhadapan dengan kesulitan setiap hari. Apapun kesulitan Bapak Ibu, ingat, dia ada. Maka jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran. Karena melalui Roh Kudus itulah kita dibawa kepada kebenaran. Itu hebat sekali. Jadi Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Karena hanya melalui Roh Kudus maka kita bisa dibawa kepada kebenaran. Dan tugas penolong adalah menginsapkan manusia akan dosa, pembaruan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan tidak ada yang kuat terhadap godaan dunia ini. Pasti kita jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya hadirnya Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ingat ya, kamu harus sadar. Kamu harus sadar. Nah, disitulah terjadi pembaharuan rohani. Ada transformasi rohani, kita dibaharui, diinsafkan. Ya, yang kedua terakhir. Jadi Roh Kudus sebagai penolong adalah pribadi yang memberikan kita kuasa. Bapak Ibu, ketika melihat ketidakbenaran, hadirlah sebagai anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, menyatakan itu salah, menyatakan kebenaran dan tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang terakhir, Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Dia adalah pribadi yang menyertai kita selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau merasa diri engkau berjalan seorang diri, kelihatannya tidak ada orang yang bersama, yang mendukung, yang memperhatikan, bahkan menopang hidup. Kau harus ingat
Engkau punya Tuhan. Dia adalah pribadi yang menyertai engkau. Sekarang banyak kehidupan di masa sekarang. Supaya tidak terlihat masalah, maka solusi yang dia cari adalah membahagiakan dirinya sendiri. Secara tidak langsung, dia sedang menipu diri sendiri. Dengan kesenangan-kesenangan, habis itu pulang sedih lagi. Bahagia hari ini, lalu pulang sedih lagi. Merasa hampa dan lain sebagainya. Maka perlulah kita memikirkan. Di hari Pentakosta ini, kita harus ingat. Roh Kudus sebagai penolong. Inilah yang dikerjakan supaya setiap kita dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Dan kita sadar, kita disertainya sampai selama-lamanya. Amin. Gereja ini juga bisa bertahan kalau gerejanya bersandar sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur atas pemaparan ini, biarlah dalam keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikannya. Tuhan, Engkau ingatkanlah kami supaya kebenaran ini melekat di dalam hati kami. Mengingatkan kami supaya kebenaran tetap ada, dan kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap kami supaya dalam menjalani hari-hari kami, kesulitan apapun yang akan kami hadapi, kami mohon anugerah Tuhan, kuatkanlah kami, tuntunlah kami, supaya kami tetap dimampukan untuk berhadapan dengan kesulitan di masa depan. Terima kasih untuk firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.